Shalom saudara, apa kabar? Luar biasa nih. Saudara, hari ini saya ingin share dengan saudara satu judul khotbah, kalau boleh dikasih judul, Perfect Peace, damai yang sempurna. Mari kita baca Alkitab kita di Yesaya 26 ayat 3. Saya ingin ditayangkan dalam bahasa Inggris dulu ya, karena ada beberapa terjemahan yang di Indonesia enggak ada yang tidak terlalu tepat ya. Nah, kita lihat di bahasa Inggrisnya ada di tayangan di sini. Thou will keep him. Thou itu you, tapi di bahasa kuno untuk yang lebih tinggi ya, atau Allah. Engkau akan menjagai dia. Thou will keep him in perfect peace. Ini yang kita perlu renungkan sekarang. Dunia lagi perlu peace, tapi the perfect peace, damai yang sempurna, hanya ada di dalam nama Yesus. Yang percaya beri tepuk tangan Tuhan yang luar biasa. Sayangnya kita tidak semua bisa menikmatinya, ataupun kalau menikmatinya kadang-kadang saja. Ini fasilitas yang mahal. Orang habiskan berapa triliun untuk cari damai ya. Saya lihat pengacara yang sampai cincinnya besar, banyak besar, mencari damai. Dia katakan saya kosong gitu. Itu udah di dalam negeri, di luar negeri saudara. Whose mind is stayed. Siapa orang-orang ini yang pikirannya atau hatinya ada di dia. Nah, ini penting sekali saudara ya. Karena apa? Karena dia mempercayai engkau. Katakan di sini saudara ya. Nah saudara, rahasianya adalah dipercaya ya, mempercayakan diri. Kita akan kupas sama-sama itu saudara. Jadi hari ini kita akan sama-sama mendengar tentang apa itu perfect peace itu sendiri ya. Kedua ya, kita akan mendengar Allah itu menyediakan sebetulnya. Nah kalau dia menyediakan, ya dimanfaatkan ya. Saya disediain air minum tuh ya, saya karena haus saya manfaatkan. Kami tidak bayar ya, biasanya lebih kalau di pesawat nggak bayar, di hotel nggak bayar, yang nggak bayar lagi ambil di kulkas pos dibayar. Karena istri saya juga, cucu saya lihat di kulkas ada minuman, ada sek, oh bayar. Telepon dulu, semua komplimen langsung setisu masuk kamar. Tapi kalau Tuhan menyediakan untuk apa? Untuk dinikmati saudara. Ya, ini yang kita mau dengar sama-sama. Yang kedua, yang berikutnya, kita akan mendengar sama-sama mengapa kita perlu damai yang sempurna ini saudara ya. Kita perlu, saya awali itu, kita perlu damai yang sempurna ini saudara, karena kita sedang masuk di dalam dunia VUCA ya. VUCA itu V-U-C-A, V-nya volatility, banyak kegoncangan yang luar biasa ya. Saya di dunia finance ya, kita taruh uang 2 triliun lebih di perusahaan saya, bingung mau taruh mana ya. Biasanya kalau harga saham tuh naik, harga bond turun, harga bond naik, saham turun. Sekarang turun semua saudara ya, turunnya nggak setahun sekali saudara. Dan biasanya Desember itu bagus semua karena window dressing, laporan keuangan bagus, jadi dinaik-naikkan. Setelah itu di Januari turun. Tapi kali ini Desember juga turun, terang naik, tambah turun, nggak karu-karuan saudara. Waduh, ini dunia babak belur semua. Jadi kita nggak bisa predik. Kita tidak tahu akan ada COVID juga, saudara. Ya. Dan rupanya di dalam 100 tahun berikutnya, semuanya cuaca dan sebagainya sudah tidak bisa seperti 100 tahun yang lalu. Kita masuk satu era di mana polanya sedang berubah. Kita mesti menyesuaikan diri. Nah, kita di ujung ini sejak COVID itu. Ya. Teknologi juga membuat itu semua. Pola hidup kita berubah semua ya. V-nya volatility, U-nya uncertainty, ketidakpastian ada di mana-mana saudara ya. Yang pasti hanya di dalam Yesus. Amin saudara. Nah, mudah diucapkan, tidak banyak dijelaskan dengan apa ya, dengan mudah saudara, supaya kita bisa menangkapnya itu ya saudara. Nah, C-nya itu kompleks, U-nya jadi kompleks sekali, A-nya ambigu, bingung gitu. Ini sedang ngomong apa, sedang apa ya. Jadi itulah dunia kita sedang ya. Dunia tidak ada dalam ketidakpastian, tidak penentuan semuanya itu. Juga kekhawatiran dalam tantangan hidup itu, masa depan akan menjadi jadi ya.
sekarang masa expectancy of life ya, atau apa, masa tua itu, umur tua itu tidak kecil, tambah banyak. Orang yang berumur tua itu tambah banyak. Orang yang berumur muda tambah dikit. Kalau saudara ke Jepang, saudara lihat nggak ada bayi di sana di jalan-jalan. Ya. Dan dia akan habis tuh orang-orang. Ya, saya khotbah di Kelapa Gading ya, beberapa 2 minggu yang lalu. Ada seorang ibu dari Jerman, orang Indonesia bisa pulang. Pak, di Jerman penduduk aslinya sudah hampir nggak ada, banyak imigran. Dan itu berbeda dengan kita kepercayaannya. Semakin banyak jumlahnya, menakutkan terjadi, saudara. Ya, ini kekhawatiran terjadi dalam hari masa depan seperti itu. Ya. Dan juga kita juga nggak tahu sekarang ongkos hidup juga. Saya ketemu dengan menantu saya, anak saya, kita makan siang, dia bilang, Papa, kita rencanain untuk catering cucu saya. Dihitung-hitung kalau dia belajar yang luar bagus dan sebagainya, itu nggak puluhan juta, saudara. Ya, bisa 100 juta lebih. Baru TK mau bikin SD, kalau mau perfect itu. Jadi kalau mau perfect, perlu perfect peace juga. Jadi ongkos hidup juga begitu. Ya, biaya kesehatan juga begitu. Karena kita perlu melihara kesehatan, saudara. Nah, ini tantangan-tantangan masa depan juga membuat kita juga kadang-kadang ciut hatinya. Ciut, tahu ya ciut? Kecil, pesimis, hopeless, saudara. Ini kita perlu tangkis, perlu address, perlu hadapi sama-sama dengan baik, saudara. Ya. Nah, ketiga adalah pergumulan hidup yang hari ini sedang kita hadapi. Mungkin hutang belum bisa dibayar, uang tabungan dimakan orang. Ya, saya ketemu seorang ibu tabungannya 16 miliar, mau jalan-jalan ke luar negeri, kumpulin dengan bapaknya sudah umur 74, ya, ibunya masih 69. Dia nggak bisa jalan-jalan ke luar negeri karena 16 miliarnya dia taruh di investasi bodong. 1M untungnya 10%, bisa jalan-jalan ke Malaysia. 2M bisa jalan-jalan ke Hong Kong. 3M bisa jalan-jalan ke Cina. 4M mungkin dia bisa jalan ke Eropa. Lama-lama 16M dia taruh. Bablas, bukan angin, uangnya habis, saudara. Ya, dia sudah, dia nggak punya tabungan ke depannya, saudara. Ini yang terjadi juga. Jadi mungkin hari ini saya tidak tahu saudara punya masalah, bisa keuangan, bisa pekerjaan, bisa keluarga, bisa kesehatan, saudara. Nah, kita perlu perfect peace. Keempat, ada orang yang punya semuanya, tapi kosong hidupnya. Ini perlu diisi dengan perfect peace. Salman Rushdie, pencipta ayat-ayat setan, ya, dia pernah mengatakan, saya mencari damai itu, dan saya melihat, kan dia sastrawan, ada satu lubang, saya ingin masuk di dalamnya, tambah besar lubangnya, lubang kekosongan, dan tidak ada damai di situ kecuali dalam Tuhan, saudara. Nah, saudara, tepuk tangan Tuhan yang luar biasa. Nah, kita ulangi ayat tadi, saudara, supaya ini lebih mantap lagi, ya. Thou will keep him, engkau akan menjagai dia, in perfect peace, dengan damai yang sempurna. Whose mind, siapa orang-orang itu? Ini syaratnya, orang yang perhatiannya dipengaruhi pikirannya oleh Tuhan saja, karena dia mempercayai engkau, saudara. Nah, saya ingin sebelum lanjut membedakan antara peace, damai, ya. Peace itu bukan ke toilet, ya, bukan air kecil. Peace, damai dalam bahasa Inggris, damai, sejahtera, ya. Dan juga happiness, ya. Happiness itu kebahagiaan, saudara. Ya. Nah, secara umum di dunia happiness itu beda dengan peace, ya. Karena itu kalau orang cari peace, damai, dia tidak bisa ketemu kalau carinya happiness. Karena happiness kebanyakan ditulis di sini adalah berhubungan dengan active feeling, perasaan aktif, joy, sukacita, excited, ya. Seneng banget nih kalau saya lagi sama istri mau ke luar negeri itu. Excited itu kapan? Rencanain booking hotel, langsung bukain YouTube, hotelnya ini, hotel makanan,
Dan ibu-ibu belanja, wah factory outlet itu langsung semangatnya, dopaminnya kuat gitu ya. Nggak mikir bapaknya kartu kreditnya mau diapain nanti. Ya, kira-kira. Nah itu happiness muncul saudara. Ya. Tapi ketika kita sudah, lalu kalau kita sudah naik pesawat masuk di airport, wah kita langsung membuncang. Apalagi kalau yang narsis langsung ngevlog kayak gitu, mulai dari nata koper sampai masuk ke pesawat udah gitu. Nah, lalu masuk di pesawat, bagi kalau duduknya di business class. Kalau ekonomi saya nggak begini. Kalau business class langsung videonya keluar masuk Instagram. Itu kan berapi-api saudara ya, joy-nya, excited. Nah itu happiness saudara ya. Tapi nanti kalau udah sampai di sana saudara masih happy karena belajar. Begitu pulang, hilang saudara. Ya. Aduh, pakaian kotor, pembantu terhambat, mengeluh aja saudara. Jadi itulah kebiasaan. Perlu nggak kita kadang perlu, tapi kita nggak bisa kita nggak dapat peace dari kebahagiaan yang seperti itu saudara. Dan biasanya kalau kita masuk ke dalam addiction, kecanduan sesuatu ya, seperti kalau kita lihat sosial media, seneng itu ya, ngikutin artis yang mau cerai, mau kawin lagi, baru kawin, ya waduh senengnya gitu, pada urusan kita itu. Habis itu kosong lagi, itu baru lihat-lihat punya apa kehidupan orang sudah kosong lagi, dan besoknya kepengen lagi. Dan itulah pekerjaan dopamin di pikiran kita. Ada lingkaran setan, naik terus. Gak heran artis-artis itu bunuh diri, sudah punya semua. Yang kaya-kaya, yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, duitnya banyak, bunuh diri karena gak dapat di situ, saudara. Nah, peace itu berbeda. Peace is a state of inner tranquility. Jadi often described as a feeling of stillness. Sedangkan happiness itu orang happy karena something good is happening. Makanya disebut happiness, happy ya. Sedangkan peace itu urusan dalam. Nah ini penting saudara. Maka Yesus bilang kalau mau cari kerajaan Allah di dalam kita, dalam bahasa Inggris. Di sini di dalam. Jangan cari kemana-mana. Karena Yesus tinggalnya di mana? Di gereja, di dalam hatimu. Atau nyari damai sejahtera, dia kan raja damai. Kemana-mana ada di sini loh nih. Ya begitu kita terima Yesus, perfect peace potential ditempel di sini. Tapi kita orang dikasih deposito 1 triliun gak diambil-ambil, nggak tahu kalau punya. Tepuk tangannya mau ambil hari ini. Luar biasa sekali. Ya. Jadi peace itu adalah rasa keadaan damai sejahtera, teduh, tenang, tentrem, aman. Saudara bisa merasa aman waktu keadaan terancam? Tidak bisa. Tapi kita bisa di dalam Yesus. Dan saya mengalami. Nanti saya saksi saudara. Ya. Bahkan di tengah-tengah masalah yang besar masih ada perfect peace. Karena perfect peace itu tugasnya apa sih? Fungsinya menjaga kita dari apa? Rasa khawatir, ya, rasa salah, rasa stres dan seterusnya saudara. Ya. Nah, jadi damai itu adalah perasaan teduh, aman, tenang, tentram, ya, kemudian terlindungi, merasa terjamin, ada harmonis di sini. Ya. Orang Jawa bilang ayem. Aduh, ya sudah. Itu ayem itu aman dan puas. Ya. Ada orang aman tapi nggak puas-puas. Wah ini luar biasa ya. Jadi puas sudah, puasnya luar biasa. Nah rasa puas, aman, tentram, ayem, apakah itu bukan bahagia? Itu juga bahagia, tapi beda sekali sudah ya. Nah ini yang kita mau sama-sama. Nah inner atau peace itu related to inner, di dalam kita. Tapi kita punya jendela itu pikiran. Kalau pikiran kita tadi itu bisa diarahkan kepada sumbernya, yaitu Tuhan, maka luar biasa akan terjadi dalam hidup kita ya saudara. Nah saya beritahu pada saudara, manusia itu sekali lagi perlu perfect peace untuk memenuhi kekosongan hidupnya. Manusia itu perlu perfect peace untuk menghilangkan rasa takut, khawatir, cemas
terhadap semua ancaman, kekacauan dunia, masalah hidup hari ini dan seterusnya, saudara. Ya. Tapi perfect peace juga perlu untuk memperkuat hubungan dan keteguhan iman kita kepada Tuhan. Nanti kita sampai kepada situ. Ya. Jadi bukan sekedar itu saja. Ya. Karena ketika kita trust kepada Tuhan, percaya pada Tuhan, ya, itu hubungannya baik. Suami istri kalau nggak trust, bagus nggak hubungannya? Nggak mungkin. Ini bapak itu saja pasti saling touch, ya kelihatan sekali wajah. Ya. Kalau nggak touch sudah nggak jajaran begini, satu di WC, satu di podium gitu, nah sudah ya, nggak juga sih begitu ya. Kalau ada trust tuh luar biasa, dan trust itu akan menghasilkan apa, saudara? Peace, perfect peace. Saya nggak pernah tuh HP saya takut kalau istri saya mau bongkar aja, nggak ada masalah. Apa ada cewek yang BA? Oh pasti banyak. Ya, tapi kan bukan cewek, anak saya kan cewek juga dua. Jadi terus bawaan saya juga banyak ceweknya, misalkan banyak ceweknya. Tapi nggak ada kecurigaan karena kita trust. Ya. Nah, istri saya juga sering dulu di Surabaya, ya, kalau naik becak hanya berdua sama laki-laki. Karena yang laki-laki tukang becaknya. Ya, kalau naik becaknya belum sendiri kan nggak bisa. Terus kali kita jauh, saya lihat itu ibu naik becak sama laki-laki sendirian. Kan iya, untuk ke becaknya kan laki-laki. Ya, jadi rasa percaya itu penting, menjadi syarat untuk kita masuk mengalami damai sejahtera yang luar biasa. Sudah sekedar cerita saja. Ya, mungkin saya pernah cerita, saya nggak tahu juga ini. Satu hari saya ke Semarang, yang kira-kira ada 30 tahun yang lalu lebih. Ya, saya ada urusan bisnis, jadi saya bawa tas, ada surat-surat perjanjian kerjasama dan sebagainya, dokumen penting-penting. Masuk di hotel jam 10-11, kamar belum siap. Jadi akhirnya koper saya tinggal dulu. Saya pergi ke tempat lain dengan tas yang kecil karena itu rapatnya besok pagi. Ya. Sudah saya kunci di situ tinggal. Nanti kamarnya kalau ada ditempatkan di situ. Nah, kira-kira jam 3 sore atau setengah 4 gitu saya balik ke hotel. Saya nanya, sudah siap? Kapan? Sudah Pak. Kopernya? Oh, nggak ada, kopernya hilang. Wah, saya ini orang yang paling emosi. Kalau udah kayak gitu, butrek gitu loh. Udah naik tekanan darah langsung bukan 150, 300, bukan dari 300 itu. Udah. Tapi kali ini, saudara, saya tenang luar biasa. Ya, terus kamarnya ada. Jadi saya masuk kamar tanpa koper. Mereka cari koper itu. Nah, saya saking tenangnya, perfect peace itu melanda pikiran. Saya baru sadar itu. Kalau orang lain yang mengomentari, ketiduran saya, saudara. Nah, kira-kira maghrib itu koper baru ditemui. Dan kamar saya diketok, ya, katanya sampai 5 menit lebih saya nggak bangun-bangun. Akhirnya ternyata di kamar hotel ada Bapak. Bapak baik-baik saja, baik-baik. Sehingga ketok sampai 5 menit, saya pikir meninggal itu. Jadi buktinya hidup itu bangkit lagi. Bukan hari ketiga, maghrib masuk waktu. Kopernya ketemu. Di mana ketemunya, saudara? Di airport. Kebawa sama seorang Filipina. Kebetulan pendeta juga. Jadi kopernya itu mirip, saudara. Hitamnya sama. Dan itu sih baru sadar kalau dibawa ke airport. Ingat mereka kayaknya di airport tuh dikejar. Ini orang Filipina lagi naruh di itu ya, kayak boxnya yang segini gitu. Jadi pas itu langsung ditukar. Kalau langsung ke pesawat, saya nggak tahu, saudara. Ya. Nah, akhirnya saya mikir malam, wah ini perfect peace ini. Kapan-kapan perlu di-sharing. Nah, saya pengen nggak sekali aja ini bisa mengalami ini. Amin, saudara. Ini contoh yang kecil. Nanti saya kasih contoh yang besar. Bahkan di COVID saya mengalami musibah. Tapi lolos juga Tuhan, karena perfect peace itu menjaga saya. Amin, saudara. Nah, tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Nah, tadi ada kata whose mind is stayed on thee. Ada sebuah buku atau beberapa artikel mengatakan ya bahwa orang yang bisa melatih pikirannya itu orang yang hebat. Kita kan dikendalikan oleh pikiran kita, betul nggak? Bahkan dikatakan pikiran kita seperti kera, loncat sana loncat sini, betul nggak? Untuk fokus ya sulit sekali. Loncat sana loncat sini terus, apalagi dengan
dengan sosial media itu casarnya. Saudara dengar khotbah, saudara bisa kemana-mana dengan pikiran kita. Dan pikiran ini bisa kemana-mana dalam waktu singkat. Saudara bisa masuk ke kutub utara dengan pikir, betul kan? Tanpa ada batas, saudara. Nah, orang-orang yang bisa melatih pikirannya itu orang-orang yang ada di level yang paling atas. Luar biasa, ya. Karena dia bisa mengatur hidupnya, pikirannya sesuai dengan yang sebenarnya. Dan orang ini kalau menghadapi chaos, kekacauan, dia tenang aja. Dia tenang aja, dia biasa aja, tenang aja dia. Luar biasa. Ini orang-orang yang tidak kenal Tuhan pun sudah latihan begitu, saudara. Nah, saudara perlu latihan di India 10 tahun gitu. Gak usah, kita bisa latihan mulai sekarang. Dan Roh Kudus itu cepat sekali bisa memberikan kita kalau kita mau. Amin, saudara. Tetapi ada double function di situ. Ketika Anda menikmatinya, pada saat itu juga nanti kita akan tekankan lagi, iman kita akan naik juga. Karena itu ada relasinya dengan trust. Kalau kita trust pada Tuhan, ya, pikiran kita kepada Dia, kita percaya pada Dia, kita tahu Dia akan beri jalan keluar, kita tahu Dia akan menuntun kita, dan seterusnya, ada rasa aman. Itu terjadi karena hubungan trust tadi itu suami istri, sudah, ya, ada rasa aman. Saya lihat istri saya kalau saya tinggal keluar kota nggak aman dia, tapi ada berdua asal pegang tangan aja sudah rasanya aman gitu. Sudah ngorok karena saya lihat tetangga mikir-mikir, oh ini istri saya, untuk orang lain yang mikir. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Nah, orang-orang yang bisa mengendalikan pikirannya dengan kekuatan dia akan tahan menghadapi chaos. Tapi sulit manusia menghadapi kecuali di dalam Yesus. Karena itu ada beberapa elemen yang mengandung di dalamnya. Kita trust pada Tuhan, Dia super power, kemudian ada aliran-aliran energi yang percaya itu menghasilkan iman, dan iman memindahkan gunung-gunung masalah kita sekaligus. Begitu gunung-gunung masalah dipindahkan, semakin percaya iman kita. Sudah saya beritahu, mulai saya menikah atau sebelum menikah sampai sekarang, saudara, ada ribuan mujizat terjadi dalam hidup kita. Saya kalau tulis itu kecil-kecil sampai gede-gede juga. Ini saya nggak habis-habis. Saya cerita pada teman-teman saya, kalau dia lemah, saya katakan ada yang nggak kenal Yesus, saya cerita Tuhan itu masih sanggup menolong kita. Amin, saudara. Tepuk tangan Tuhan yang luar biasa. Nah, kita kembali ke ayat tadi, ada kata perfect peace. Kenapa disebut perfect? Ya, karena sempurna. Dan kata perfect ini mengatakan bahwa tidak ada damai lain kecuali di dalam Yesus. Mari kita baca di Yohanes 14 ayat 27. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Bukan cuma ditinggal, diberikan. Jatah untuk kita. Ya, ini disediakan belum tentu untuk saya nih. Kalau saya nggak khotbah, ya, Pak Hermanto nggak bisa minum ini, Pak. Ini untuk saya nih. Tapi ini disediakan dan diberikan. Wah, aduh, luar biasa. Ya, tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Nah, ya, kita kadang tetap perlu lah. Ya, pengen keluar negeri, seneng makan makanan yang sudah lama nggak kita makan, seneng. Tapi itu nggak bisa mengalahkan itu, saudara. Ya. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, karena damai Yesus itu menjawab, menghilangkan kegelisahan dan kegentaran hati kita. Kalau damai dunia hanya menghibur sementara, tapi ini menghilangkan. Karena ketika damai dunia itu diberikan, kegelisahan tetap ada, kegentaran tetap ada. Ya, tetapi dengan damainya Yesus ini, saudara, itu menyelesaikan masalah. Kita dapat senang, ya, kedamaian, kebahagiaan, tapi kita dapat rasa aman, tentram, harmonis. Ya, meskipun kita mungkin bukan orang super kaya, saudara, tapi Tuhan tuh mencukupkan pada waktunya. Nah, kok saya nggak cukup, mungkin belum nyampe ini ke perfect. Kalau ada perfect peace dapat, saudara, iman akan tumbuh dari level tertentu, saudara. Sebab perfect peace relates to trust. Trust itu bicara iman. Semakin Anda dapat banyak damai kepada Tuhan karena Anda mempercayakan hidup sudah kepada Tuhan, maka level imanmu akan tinggi.
Nah, level ini, iman ini yang bisa iman kecil mungkin menghasilkan yang kecil juga, gede semakin gede. Dan kalau iman sudah gede, saudara, apa yang kita dapatkan lebih besar, jauh lebih besar daripada yang kita pikirkan, bahkan doakan. Di dunia ini ada dua ekspektasi. Kalau kita bikin rencana dalam bisnis, nggak pernah akurasinya persis, betul nggak Pak? Ya, lucu kalau mau menikah yang itu yang mancung, bibirnya kecil sekali, sampai makan yang gede-gede nggak bisa, kulitnya mulus seperti sapi putihnya gitu. Dan dapatnya juga agak belang-belang juga, hidungnya bengkok sedikit juga. Ya, kita nggak bisa, tapi kita jatuh cinta juga sudah. Jadi dunia ini ada dua ekspektasi yang tidak pernah kita capai. Pertama, beyond our expectation. Kedua, di atas expectation. Nah, kalau kita di dalam Yesus, Dia memberikan jauh lebih besar daripada yang kita pikirkan dan doakan. Aduh, saya itu kepengen punya penthouse tuh nggak mikir, saudara. Nanti buat bisnis dulu. Dapat penthouse 16 miliar, saya tawar 10,5. Hanya 11/4, bisa cicil 3 kali. Coba dalam keadaan seperti jadi itu kadang-kadang juga ya langsung masuk aja, mengalir aja sudah ya. Dan itu kan nggak mikir. Dan penthouse seperti yang saya bayangkan, bahkan lebih bagus. Saya pengen ada kebunnya gitu, ya, sky garden. Dapat 2, ada 2 lantai, belakang sama depan. Waduh, jadi lebih dari yang saya pikirkan. Tapi kalau istri jangan lebih dari 2 juga. Jadi saya pikirkan, bikinnya 1 dikasih 5. Tunggu kalau keter laluan itu kita nggak bisa seperti itu. Nah, kita sampai kepada damainya Tuhan itu yang perfect, berbeda dengan itu. Nah, kita baca di Filipi 4 ayat 7. Ini bedanya. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Koper hilang, kok nggak ngamuk gitu loh. Pabrik kebakaran nggak bisa cicil pinjaman bank, mau diancam polisi karena dituduh sengaja bakar pabriknya. Tiap hari diperas 500.000 oleh pejabat juga, polisi juga dulu saya ini alami. Lalu masih punya 2 LC yang belum dikirim karena pabrik terbakar. Jadi sudah jatuh ketinggian tangga, digigit anjing. Anjingnya anjing gila lagi. Mampus saudara. Bisa nggak kita nyelesain masalah seperti ini? Tapi ada damai yang saya bisa dapatkan melebihi skala akal. Dan tidak hanya melebihi skala akal, karena skala akal manusia saya sudah bunuh diri, saya stres juga. Tapi memelihara hati. Kata memelihara itu menjaga, ya. Hati dan pikiran, saudara. Jadi tadi perfect peace itu apa? Keep, menjaga. Nah, kata keep dalam bahasa aslinya saya tulis itu adalah fraureo, menjaga terus-terusan tanpa ada hentinya 1 detik. Itu fraureo, saudara. Jadi kalau tuh kita bisa dapat perfect ini, saudara, peace ini, Tuhan sediakan bukan kadang-kadang kalau lebaran aja, Natal aja keluar damainya, nggak ada, saudara. Terus-terusan tiap detik. Apapun keadaan kita. Saya bilang pada istri saya kasih tahu anak saya punya masalah 2 kali besar-besar di dalam pekerjaannya aja. Saya bilang, lihat aja, Papa nggak bisa kasih modal banyak, warisan banyak, tetapi pengalaman beriman dengan Tuhan, yang dari perfect peace itu nggak ada duanya. Itu modal buat kamu, latihannya seperti itu, saudara. Nah, jadi apa bedanya damai dunia sama Yesus? Damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal. Nggak masuk akal itu kok bisa damai. Koper hilang kok bisa damai. Nah, kalau benar-benar hilang bisa damai nggak saya? Karena sebelum ketemu saya sudah damai kok. Jadi damai saya itu nggak karena hilang. Ada nggak hilang terus kena damai? Saya pernah berapa kali kehilangan, tapi diganti yang lebih baik. Amin, saudara. Jadi Tuhan punya maksud, pantesan suruh hilang supaya ganti lebih baik. Anak saya itu dikeluarkan dari sekolah yang dia senangi. Karena apa, saudara? Karena outing di tempat yang jauh,
Kalau ke toilet nggak ada tempat yang wajar, dia nggak mau. Orang Jawa penjijikan lu, dia geli gitu. Dikeluarin sudah, dikeluarin. Nah di tengah tahun mau kemana ini? Kemana-mana. Lalu saya berdoa, damai sejahtera turun sudah. Allah ada akhirnya saya dapat clue dari Tuhan. Boarding apa itu? Homeschool. Wah, kita cari homeschool. Masuk di situ baru 3-4 bulan ditawarin ujian PDANK, ya. Ikut, ya. Waktu mau ikut harus les dulu 3 bulan kan dia kelas 2 kan. Ini kan PDANK kelas 3. Ini saya kan orang bandel, nekat sekali itu. Kelas 2, 3, ayo ambil lanjut. Karena saya pikir Tuhan berikan lebih baik, lebih besar dari yang saya pikirkan. Kalau ada getaran sini dari perfect peace, ngomong aja. Ya udah, ada damai ya udah. Jadi kalau kalian sudah mau daftar, kalau nanti lulus 3 bulan lagi mau tetap di situ nggak? Dia bilang enggak, Pak. Sekolah aja lanjut lagi ke university. Ya udah, kita ngelamar. Biru sudah buka tuh, belum ujian berapa bulan. Jadi kita ke situ, saya tanya kalau masuk computer science bisa nggak kalau belum ada ijazahnya itu? Ujian dulu, tes boleh, Pak. Nah kalau sudah tes diterima, kalau itu nggak lulus boleh. Pernah nggak tanya gitu? Saya bilang, jangan tanya gitu dulu. Saya kan tahu nakal kan, akan nakal pintar gitu loh. Ya kan dia suruh bawa bungkusan makan ke kakaknya malah pukul si kuliah gitu. Saya nekat aja sih. Nah dia nggak lulus di PDANK. Jadi anak saya masuk ke BINUS kelas 2 loncat masuk sudah. Sampai hari nggak punya itu ijazah saya nggak punya. Katakan ya Pak, kecuali mau jadi pegawai negeri. Oh nggak mau dia nggak mau jadi pegawai negeri, kebetulan nggak mau gitu. Tapi nggak tahu kalau nanti jadi pegawai negeri ada revisi. Dari akhirnya nggak punya ijazah dan loncat. Jadi kalau kehilangan itu, kehilangan ada damai sejahtera, hilang damai sejahtera kalau secara manusia. Secara manusia melampaui segala akal ini, secara akal manusia maksudnya kecewa nih. Tapi saya bilang udahlah, harus bersyukur sama kepala sekolah, untung dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan kan nggak loncat gitu loh. Jadi ya, jadi ikut Tuhan itu selalu untung. Tapi kita kan punya perhitungan sendiri. Pakai apa? Akal. Padahal ini melebihi segala akal. Ngerti sudah? Tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Masih banyak pun. Ibunya kayak senang dengan cerita saya. So, masih banyak. Mulai yang gede-gede, kecil-kecil. Banyak sekali. Waduh, saya kadang-kadang. Ini saya mau pensiun nggak boleh. Saya udah 71. Ya, tahun depan pensiun, saudara. Tuhan sudah sediakan yang kita perlu kepakai. Lah, kok gede banget yang dia lebih dari yang saya pikirkan, saudara. Dan itu udah jadi biasa. Karena seringkali Tuhan kasih kejutan, jadi tidak kejutan lagi, saudara. Ya. Nah, kita yang belum mengalami, nggak mungkin, masa, kapan bisanya, dunia kayak gini kok. Kita kan nggak sama. Pintunya di perfect peace. Thou will keep him. Keep itu proreo, menjaga dari bahaya terus-terusan tanpa henti-hentinya. Itu seperti pasukan penjaga raja, ganti-ganti, tapi Tuhan tidak pernah tidur. Dia punya kuasa yang luar biasa untuk kita semua. Tepuk tangan untuk Tuhan. Tadi lagunya ajaib Tuhan. Saya memang Tuhan ajaib. Kalau kita nggak mau punya pengalaman atau pernah punya pengalaman, nyanyi lagu ini ya hambar-hambar aja, ajaib Tuhan. Kayak merem-merem aja gitu. Nah kalau kita punya pengalaman dan kepingin punya pengalaman, He is so wonderful. Dia bikin sesuatu yang wonders, yang ajaib untuk kita. Karena melebihi akal manusia. Aduh, itu Tuhan kita tuh saudara. Ya luar biasa sekali. Kurang berapa menit? Masih panjang ya. Kurang 1 jam lagi. Oh 11 menit. Waduh, 11 menit aja sampai di mana? Ya. Dari itu bedanya damai sejahtera dari dunia maupun dari ya, lebih akal manusia dan memelihara, menjaga pikiran dan hati. Ya, saudara, ini penting sekali, saudara. Karena ada orang-orang yang keadaannya belum selesai, dia bisa tenang karena dia yakin ini tinggal tunggu waktu. Amin, saudara. Maka tadi disebutkan mesti bertahan. Apa tadi firman Tuhan mesti tetap bertahan, ya, tekun, itu seperti itu, saudara. Tapi kita harus tahu kuncinya, dan Tuhan sudah punya
door openernya, pembukanya Perfect Base itu, saudara. Ya. Nah, saya akan sharing mengenai tadi yang pabrik kebakaran itu. Jadi pabrik saya kebakaran dalam keadaan tadi itu. Ya. Ada karena kita punya order itu 24 jam terus-terusan, nggak habis-habis dari luar negeri. Nah, kedua, ya, kita dapat kredit bank, tapi sebagian dipakai oleh partner saya karena saya hanya 25%. Kalau dulu startup tuh foundernya 25, sekarang startup 75%. Jadi belum, saya sudah bikin dua. Jadi seperti itu ya. Kemudian kebakaran, pinjamannya belum bisa bayar, cicilannya juga sulit, ya. Kebakaran ludes. Lalu kita mau klaim asuransi yang sebagian, asuransi juga nggak 100%. Itu aset sudah sekitar berapa 3-4-5 M, yang diasuransikan cuma 1,2. Itu pun nggak diganti semua. Dan itu kalau mau minta surat untuk penggantian, ada surat forensik dari kepolisian. Dan kami diminta bayar 15% dari polisi. Saya udah ketemu Ibu Purwati, saya boleh sebut namanya, ibunya sudah meninggal karena sudah 30 tahun lalu. Dia katakan, Pak, saya ini orang sederhana, Pak, saya tidak menikah, saya tidak perlu tapi tim saya minta begitu. Ya tidak bisa apa-apa. Nah, kalau enggak, saya bisa dituduh sengaja membakar pabrik itu karena tidak bisa bayar utang bank. Coba, apa enggak? Itu pikiran kita, saudara. Nah, akhirnya saya bilang setelah kebakaran, saya bilang, saya mau berdoa puasa dengan istri saya. Nah, jadi saya sewa, waktu di Surabaya sewa satu bukan apartemen ya, villa. Ya. Kebetulan yang punya adalah orang tuanya Bapak Pendeta Roni Daud. Ya. Simeon. Itu belum jadi apa-apa tuh, saya masih tahu di Surabaya masih WL muda kayak gitu ya. Nah, kita sewa di situ. Saya nggak sengaja, ternyata di situ. Kita sewa 2 malam dan saya dengan istri saya sewa kamarnya 3, jadi saya berpisah. Kamar 1, anak kamar 2. Kita pisah ranjang, pisah kamar. Berdoa puasa 2 hari 2 malam. Karena sulit nih dapat perfect peace dalam keadaan seperti itu. Disitulah proses itu terjadi. Untung kita, istri saya bisa doa puasa, jadi lihat lebih cepat gitu, saudara. Ya, dia tidak bisa khotbah. Gitu. Nah, akhirnya saudara, kita menjadi landa damai sejahtera. Dan pada hari yang ketiga, bukan saya bangkit dari tidurnya, saya masuk ke pabrik saya kumpulin semua pemegang saham, pemilik dan semua karyawan 150. Ini saya tuh seperti tidak punya uang gede aja, nggak tahu itu. Kalau melebihi segala akal manusia, saya nggak tahu. Itu PD-nya ada, kayak habis olahraga seger gitu loh. Wah, kalau saya bilang, ayo kita kumpul. Ini pada nangis semua, saya optimis banget. Pak, kamu nanti cari bahan-bahan bangunan, kita bangun sementara pabrik ini. Kan kita punya 2 LC harus dikirim, kalau enggak kena denda nanti. Kemudian yang satu, pinjam mesin sementara, pinjam bahan baku, ngerocos saja dibagi kerja gitu. Ya, kita akan membangun pabrik ini sementara dalam tempo sesingkat-singkat. Kayak Bung Karno aja, tempo singkat-singkat. Ini daerah proklamasi sini, tempo singkat. Langsung sudah saya urusan klaim asuransi. Kalau saya kontak pada broker asuransi, nggak bisa Pak, ini syarat. Oke, kamu kan udah belasan tahun pengalaman asuransi, pernah nggak ada klaim ini tanpa forensik report dari kepolisian? Bisa, tapi forensiknya Singapura, panggil aja ke Indonesia. Tapi saya nggak punya duit lagi begini. Kalau kamu bayar tiketnya, nasi goreng hotel saya bayarin. Nasi goreng sama nasi goreng mesti datang saudara, datang diperiksa, singkat cerita ini murni kecelakaan. Bikin suratnya 2 minggu, aduh kelamaan 2 minggu. Aku telepon, ini sudah iya tuh, ya sudah pakai teleponnya dulu, ada HP, mesti ke hotel dulu. Akhirnya dia bilang, nggak bisa Pak, syaratnya paling cepat ya seminggu. Aduh kelamaan ini. Dia bilang, ya saya nggak bisa, cepet lah kayak gitu. Kemudian 3 hari saudara, saya ditransfer 400 juta. Itu udah seger banget, langsung nggak utang-utangnya dikurangin dulu ya. Kita beli bahan baku semua, bahan dalam 2 minggu untuk pabrik dengan triplek sudah jadi semua. Dan cepat kita kebut, belum terlambat 2 LC itu kita kirim. Kalau kita sampai di Jerman, saya kontak sudah sekitar 2 minggu.
sampai 3 minggu. Nah, misalnya ingat di mana sudah nyampe, gimana barangnya? Seperti biasa. Good. Wah, ini nggak tahu dia kalau kabar. Kapan mau ke Indonesia? Ya 1-2 bulan lagi. Oh, bisa ada khawatir juga bang-bangnya lagi di mana? Datang juga, saudara. Aduh. Saya bilang, Mr. Randy ingat, sebetulnya pagi ini saya mau undang David Copperfield. Karena saya udah hancurin pabrik saya untuk dia bangun. Tapi dia nggak bisa datang, masih di Amerika. Maksud kamu? Maksud lo? Gitu. Saya buka pintu ruangan, dia kaget. Habis. Kalau tahu gini saya nggak terima. Ya, tapi kan saya kasih taunya nanti kan. Jadi dia berkopi, dia nggak datang gitu. Dia ketawa. Oke, you're great, kamu luar biasa gitu. Saudara, ini yang terjadi, saudara. Ya. Jadi 2 hari 2 malam saya harus diisi otak ini, pikiran saya masuk pada Tuhan saja, bukan masalah. Dan Tuhan berikan jalan keluar dengan cara yang tidak bisa saya pikirkan sebelumnya. Tapi itu damai sejahtera melanda, saudara. Ya, luar biasa. Dan itu jadi keadaan yang luar biasa sekali, dan kami mengalami pemulihan yang luar biasa. Saya beritahu pada saudara, damai sejahtera yang sempurna dari Allah menjaga pikiran kita dari segala kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Kemudian dia sanggup melalui itu karena kita percaya dan menghasilkan iman yang cukup untuk memindahkan gunung, saudara. Dan semua yang kita alami akan dipulihkan. Dan ketika dia memulihkan, seringkali dia memberi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Perjamuan Kana sudah lihat, anggurnya lebih bagus, ya. Jadi Tuhan berikan jauh. Jadi ada, kalau saudara diambil uangnya, diapain sama orang, bersyukurlah, akan diganti lebih baik. Amin, saudara. Diganti lebih baik, saudara. Oh, luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. 3 menit ada sesuatu yang perlu saya sampaikan di sini. Nah, terakhir, saudara, jika Anda sudah mengalami ini tidak sekali, berkali-kali, saudara tidak punya kekhawatiran lebih. Anda akan hidup di dalam hidup yang disebut effortless living, hidup tanpa usaha. Kita bergerak sesuai dengan kekuatan Tuhan saja. Dari burung Raja Wali waktu terbang, ya. Kan itu ada pepatah Cina yang katakan, orang mencapai level ini seperti birds who don't swim but carry, a bird who don't fly but blow, seperti burung yang tidak terbang tapi ditiup. Kan kita masuk dalam kekuatan Tuhan. Amin, saudara. Seperti fish who don't swim but carry, seperti ikan yang tidak berenang tapi dibawa oleh arus. Nah, itulah hidup di dalam iman kepada Tuhan, ya. Saya mengalami itu hari-hari ini, dan saya nggak pernah ada kekhawatiran masa depan saya. Karena kadang-kadang saya mikir, kadang-kadang hal-hal yang saya mau alami itu spontan. Yang saya rencanakan bikin planning macam-macam begini. Bukan berarti kita tidak bikin planning, ya. Tapi perlu planning, saudara, untuk membedakan bahwa yang kita dapat dari Tuhan itu bukan dari sini. Jadi kita jangan nggak ada usaha juga. Usahanya pakai planning ya udah nggak bekerja, saudara. Tapi nggak ada bekerja dengan pressure gitu loh. Saudara, kalau bekerja dengan tekanan nggak enak, saudara. Nah, bedanya apa? Saudara, kita itu di Yesus, kita bekerja, ya. Tentu kalau ngejar urgency juga ada kayak stres kecil, tapi kita nggak ada tekanan, nggak ada stres yang membuat kita gitu, nggak ada. Karena the rest is on God. Sisanya itu Tuhan yang ngurus. Amin, saudara. Nah, kalau itu mengalir seperti ini enak nggak? Enak banget, saudara. Ya. Dan saya nggak punya, dan tentu kita tidak boleh punya ekspektasi yang nggak masuk akal. Kita perlu hidup yang sesederhana mungkin. Kalau sudah berharap punya Alphard 30 biji, rumahnya 50 biji, ya syukur dikasih Tuhan. Tapi dikasih lebih, puji Tuhan, ya. Nggak pun bersyukur juga, karena mengalir terus, ya. Dan kalau Tuhan lihat kita bisa dipercaya, alirannya dibawa ke tempat-tempat yang lebih bagus lagi.
Itu yang Daud sampaikan, akan dibawa ke tempat-tempat yang lebih indah. Mazmur 16 juga dikatakan, selamat pagi, Tuhan berkati saudara. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapak, kami bersyukur dalam waktu dan cara yang sederhana kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan dan rahasia besar ini. The perfect peace. Thou will keep him. Engkau akan menjaga umatmu satu persatu. Whose mind is on thee, yang pikirannya ada di dalam Tuhan saja. Kami perlu ambil waktu untuk memberikan hati pikiran kepada Tuhan, roh kami, untuk diisi dengan perfect peace. Di situ kami boleh menyatakan rasa percaya kami kepada Tuhan, sehingga Tuhan kalau dipercaya itu Tuhan boleh mengalirkan energi, the perfect peace, rasa damai yang tidak ada taranya, sempurna, yang lebih akan manusia, melebihi perasaan khawatir yang sedang kami alami karena tekanan-tekanan masalah hidup ini. Dan itu akan mengganti dengan rasa percaya, rasa hopeful bukan hopeless, rasa yakin Tuhan pasti selesaikan dengan cara. Tentu rasa ini melebihi akal manusia, karena kami belum selesai dengan masalah, tapi kami sudah menang duluan secara mental. Secara roh kami sudah mengalahkan area-area iblis mau ada dalam hidup kami. Kami tidak membiarkan area-area mental kami diduduki oleh iblis, karena itu akan mengkripel, melumpuhkan pikiran kami, hati kami. Terima kasih Bapa, kamu pegang firman-Mu untuk menjaga hati kami, karena hati itu sasaran iblis, tapi juga sasaran Tuhan. Kalau Kau menyediakan Tuhan hari ini, kami boleh tahu perfect peace itu juga untuk menjaga hati. Karena Tuhan tahu hati itu penting. Dari situlah muncul semua aliran-aliran masa depan kami, Tuhan. Terima kasih akan tangan saudara kami ini. Saya akan berdoa untuk saudara. Tuhan, alirkan your perfect peace, damai yang tentram, teduh, aman, harmonis, yakin Tuhan akan selesaikan masalah kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, yang percaya bersama saya katakan amin.